Perkenalkan, nama saya Romana Loda. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan pertama tahun 2023 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan konseling individual untuk pemenuhan tugas akhir saya dalam uji kinerja. Selamat pagi Putra. Selamat pagi Ibu. Nah, bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik ya? Ya. Baik, oke. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah Ibu. Sudah? Ya. Betul? Betul Ibu. Oke, sudah sarapan. Berarti sudah semangat ya ikut Ya. kegiatan ini hari. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu sedikit tentang aturan-aturan yang bisa kita laksanakan ke depan. Jadi di dalam bimbingan konseling ini sendiri nanti kita ada kesepakatannya. Ada surat kesepakatan atau persetujuan. Jadi nanti di surat persetujuan itu kalau Putra sudah menyetujui akan apa yang akan kita lakukan ke depan, nanti Ibu meminta kesediaan Putra untuk bisa menandatangani surat kesepakatan itu. Untuk bimbingan konseling itu sendiri adalah sebuah layanan bantuan di mana di sini Ibu sebagai konselor yang berusaha untuk memfasilitasi atau membantu konseli di sini Putra sebagai konseli untuk bisa menemukan solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Putra hadapi saat ini. Ibu juga akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas yang ada di dalam bimbingan konseling. Asas itu sama seperti aturan yang mengikat ketika kita melaksanakan sebuah konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu di mana Ibu di sini sebagai konselor menjamin segala kerahasiaan apapun yang akan nanti Putra sampaikan. Kemudian ada lagi asas kesukarelaan. Nah, kesukarelaan itu artinya bahwa segala hal yang mau Putra sampaikan, yang ingin Putra ceritakan itu berdasarkan keinginan Putra sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dari siapapun, tidak ada paksaan seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu artinya segala hal yang sedang Putra alami, segala hal yang sedang Putra hadapi, Ibu harapkan supaya Putra bisa menceritakan dengan terbuka. Di sini Ibu sudah siapkan surat kesepakatan yang sudah Ibu bilang tadi ya. Surat kesepakatan untuk pelaksanaan kegiatan konseling kita selama 3-4 sesi ke depannya. Coba Putra bisa lihat dulu. Kalau sudah sepakat, baru boleh ditandatangan ya. Oh ya. Kita akan melanjutkan di konseling sesi kedua ini. Tadi Ibu sudah mendengar banyak cerita yang sudah Putra sampaikan, sudah banyak Putra ceritakan tentang kehidupan Putra setiap hari, khususnya kehidupan Putra di rumah dengan orang tua, kemudian hubungan Putra dengan orang tua yang sekarang, dan juga hubungan Putra dengan Mama dan juga dengan Bapak Sambung, Bapak Sambung. Sepertinya kehidupan Putra saat ini sudah cukup baik, cuman memang ada hal-hal yang Putra sendiri merasa tidak nyaman, seperti yang sudah tadi Putra ceritakan, hubungan Putra dengan orang tua, dengan Mama dan juga dengan Bapak Sambung, seperti itu. Tetapi di sini yang mau Ibu angkat, yang mau Ibu mencari solusi bersama Putra yang sering kali terjadi di kehidupan Putra di kelas, di sekolah, seperti itu. Berdasarkan hasil pengamatan Ibu, kemudian juga hasil wawancara Ibu juga dengan wali kelas, dan juga ada beberapa
keluhan-keluhan yang ibu dapatkan dari beberapa guru mata pelajaran tentang perilaku-perilaku maupun kebiasaan-kebiasaan putra di kelas seperti itu ya. Kira-kira kalau menurut putra yang putra sendiri alami, putra yang sendiri merasakan, kira-kira bagaimana keadaan ataupun bagaimana kondisi di kelas yang selama ini putra alami? Suka usil dengan teman, terus konsentrasinya itu kurang, Ya. terus selalu ribut dalam kelas, tidak Dalam mendengar kelas, tidak mendengar guru mahfil yang memberi pembelajaran, Kemudian, jarang kerja tugas, jarang kerja tugas juga. ya, Terus ada lagi suka melamun, Oh, Ya. putra suka melamun di kelas. Ya. Ya. Terus ribut, suka ribut juga. ya Ibu. Oke, baik. Nah, jadi apa yang sudah putra sampaikan ini, perilaku-perilaku yang sering kali terjadi di kelas itu memang sejalan atau sama dengan yang selama ini ibu dapatkan, informasi yang ibu dapatkan baik dari wali kelas, dari guru mata pelajaran, kemudian ibu sendiri juga mengalami hal yang sama dari pengamatan ibu. Apa yang ibu rasakan dengan informasi yang ibu dapatkan dari guru-guru mapel dan juga keluhan yang putra sampaikan tadi, sepertinya ada kemiripan, ada kesamaan seperti itu. Nah, kalau tadi yang apa yang sudah putra sampaikan tadi, keluhan-keluhan ataupun masalah-masalah yang sudah putra sampaikan tadi, ibu ingin tahu dulu nih, kenapa kira-kira faktor apa atau penyebab apa yang membuat putra tidak bersemangat di dalam kelas? Ini tidak, salah satu yang saya kelas 2 tuh Ibu, itu tuh tidak pernah makan, makanya konsentrasinya terganggu. Ibu. Baik. Dan juga teman-teman kita pas tulis lihat teman ribut, kita ikut ribut juga. Jadi terpengaruh dengan teman. Oke. Jadi penyebab yang putra tadi merasa bahwa tidak bersemangat di kelas itu karena putra jarang makan sarapan pagi ya. Itu juga bisa berpengaruh ternyata, karena putra sering tidak makan pagi, tidak sarapan, sehingga membuat putra di kelas itu tidak bisa bersemangat. Ya, karena di kelas kan putra harus berpikir. Ada di kelas kan otaknya harus berpikir. Bagaimana putra bisa berpikir kalau putra tidak sarapan dulu, tidak punya asupan gizinya, energinya tidak ada seperti itu. Oke, baik. Kemudian selain itu tadi ibu mendengar bahwa putra merasa terganggu dengan teman-teman di kelas yang ribut seperti itu, betul ya? Betul. Oke, baik. Putra merasa terganggu dengan kondisi kelas yang ribut sehingga tidak bersemangat dan tidak konsentrasi, betul. Oke, baik. Kemudian untuk sikap acuh dengan kegiatan mata pelajaran, kenapa kok sampai putra merasa tidak suka dengan mata pelajaran tertentu atau bersikap acuh ketika guru menjelaskan? Itu kenapa? Macam malas dengar tuh Ibu. Malas mau mendengar. Dan saya juga tuh Ibu sama Om juga. Satu macam mau malas juga catat tuh Ibu, main di rumah tuh kebanyakan bahkan dia bilang kau harus rajin catat. Guru Om di depan tuh harus ingat, harus tulis, harus mengerti yang guru sampaikan. Selain itu penyebab sampai putra acuh, kenapa? Apakah tidak suka dengan gurunya atau tidak suka dengan mata pelajaran yang sedang diberikan atau bagaimana? Suka Ibu, hanya macam dari saya sendiri itu macam malas tuh Ibu. Oh, berarti putra merasa dari putra sendiri yang malas gitu. Iya, Ibu. Kalau untuk metode pembelajaran sendiri atau cara mengajar guru,
Itu ya baik ibu itu. Baik, menurut Putra baik ya. Putra baik ibu. Nah, jujur ya, kalau memang menurut Putra merasa tidak cocok dengan yang Putra mau, tidak apa-apa disampaikan. Cocok ibu. Cocok. Ya, Jadi hanya semua. dari saya semua. Oh iya, jadi dari semua mata pelajaran yang sudah diberikan, metode pembelajaran yang diberikan guru semua, menurut Putra tidak ada masalah ya. Ya. Oke, baik. Jadi yang di sini Putra mau sampaikan bahwa penyebab itu dari Putra sendiri yang merasa malas. Iya ibu. Bersama. Oke, baiklah. Selain tadi tidak konsentrasi dalam belajar, tidak bersemangat, acuh dengan guru-guru di kelas, juga ada hal lain yang ibu dapatkan seperti yang sudah ibu Putra sampaikan tadi, bahwa Putra suka iseng dengan teman-teman di kelas, suka kasar, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Nah, misalnya memukul ya, pernah main tangan dengan teman ya, memukul, mencubit dan sebagainya. Kira-kira kenapa kok sampai Putra melakukan hal itu? Ibu misalkan di dalam kelas ini kan ketua keamanan. Ya. Macam kita omong nih, macam mereka ikut tuh ibu. Kita omong satu, kita larang satu, mereka diam sebentar, kita tegur yang satu, mereka ribut lagi. Sebenarnya harusnya lapor saja ke guru BK, pengaruh emosi itu ibu, langsung main tangan ibu. Oh, jadi faktor penyebabnya karena Putra merasa emosi karena teman-teman tidak bisa ditegur begitu ya, ketika mereka ribut, karena Putra menjalankan juga tanggung jawabnya sebagai ketua keamanan di kelas. Oke, baiklah. Nah, ibu sudah bisa menangkap hal-hal apa yang membuat Putra merasa ada permasalahan di dalam kelas, itu sudah bisa ibu tangkap. Baiklah. Nah, dari hal-hal yang sudah Putra sampaikan, ada juga penyebab-penyebab yang sudah Putra sampaikan. Kurang bersemangat tadi karena Putra sering kali tidak sarapan pagi, sehingga itu menyebabkan Putra di kelas tidak bersemangat, bisa juga merasa lemah, letih, karena memang energinya tidak ada. Kemudian kurang bersemangat di kelas karena Putra sendiri juga merasa malas. Putra merasa malas seperti itu, betul ya? Putra sendiri mengakui bahwa Putra malas untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Mungkin itu karena faktor energi tadi yang tidak ada, seperti itu. Dari apa yang sudah Putra sampaikan, apa yang sudah Putra ceritakan semuanya, ibu ingin sekali kita bersama-sama mencari solusi atau mencari jalan keluarnya yang terbaik, supaya untuk ke depan, apalagi sekarang Putra sudah di kelas 9, agar Putra bisa berubah, semua perilaku-perilaku Putra bisa berubah, kemudian Putra juga bisa lebih konsentrasi dalam belajar, sehingga nanti ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, Putra tidak sia-sia, ada hal-hal yang bisa Putra tangkap, kemudian itu juga bisa menghasilkan nilai yang bagus untuk Putra nanti ketika Putra selesai sekolah di akhir tahun nanti. Putra bisa mendapatkan hasil yang baik. Putra pasti mau kan punya nilai yang bagus, punya prestasi yang bagus seperti itu. Nah, di sini ibu akan mencoba untuk membantu Putra bagaimana caranya agar Putra bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang sudah Putra alami ini. Mau ya? Mau. Nah, kalau Putra mau, ibu ingin menanyakan kembali nih, hal-hal apa tadi yang membuat Putra bermasalah di kelas? Masalah yang Putra alami tadi apa saja? Ini tidak konsentrasi, terus tidak mendengar yang guru jelaskan di depan, terus malas untuk mencatat, kemudian terus usil dengan teman, pukul teman. Ya. Itu saja. Ya. Kira-kira yang kalau untuk pembelajaran di kelas, yang Putra mau, pembelajaran yang Putra inginkan, yang Putra mau sehingga bisa membuat Putra tidak malas tuh apa kira-kira yang Putra inginkan seperti apa? Dari guru-guru, misalnya Putra mau, guru itu menjelaskan dengan cara yang bagaimana? Tidak ya, tidak ada masalah. Jadi penjelasan guru tidak ada masalah. Oke, baik. Kalau begitu ibu ingin supaya kita bersama-sama merencanakan hal-hal apa yang harus kita lakukan
supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang putra alami atau yang sedang putra hadapi saat ini. Itu adalah sebuah masalah. Kira-kira apa yang ingin putra rencanakan? Misalnya, di sini ibu sudah menyiapkan kertas ya. Kita akan membuat kesepakatan ya. Kesepakatan konselor dan konseli antara ibu dan putra ya. Di sini ada tugas ya. Yang pertama ada tugasnya putra. Kemudian di sini nanti ibu akan memberikan sebuah penguatan kepada putra, sebuah penguatan atau bisa juga ibu akan memberikan reward untuk putra kalau seandainya putra bisa melaksanakan tugas-tugas untuk menyelesaikan permasalahannya putra. Ya. Misalnya, kalau tadi putra mengatakan bahwa putra tidak konsentrasi dalam belajar, ya. Kalau putra tidak konsentrasi dalam belajar, hal-hal apa yang mau putra perbaiki, yang mau putra ingin rubah supaya untuk ke depan putra bisa konsentrasi dalam belajar? Harus makan pagi, Ya. sarapan pagi, tidak usah peduli dengan teman yang ngeribut sebelah itu. Yang pertama sarapan pagi, oke. Selalu sarapan pagi setiap hari ya. Ya. Setiap hari ya. Sehingga dengan putra sarapan pagi setiap hari, fokus putra pasti akan semakin bagus. Akan semakin lebih konsentrasi dalam belajar di kelas. Ya, seperti itu. Oke, baik. Yang pertama putra ingin selalu sarapan di pagi hari supaya bisa lebih fokus, bisa mendapatkan energi. Oke, yang berikutnya apa? Apalagi? Ini Tadi ada putra tidak kurang bersemangat di kelas. Yang ingin putra rubah itu apa? Mau apa, lebih apa? lebih fokus, Ya, lebih fokus. Apalagi? bersemangat ini. Ya, putra ingin lebih bersemangat. Ya. Kemudian tadi permasalahan di kelas dengan guru mata pelajaran, dengan pembelajaran di kelas, putra mengatakan putra sering acuh dengan pembelajaran yang diberikan. Yang ingin putra rubah itu apa? Aktif saat KBM. Oke, baik. Putra ingin lebih aktif saat KBM. KBM berlangsung ya, kegiatan pembelajaran berlangsung ya. Oke. Kemudian hal yang ingin putra perbaiki di dalam hubungan putra dengan teman-teman di kelas. Harus tidak bermain tangan lagi. Tidak bermain tangan lagi atau bersikap apa? Bersikap lebih apa? Lebih sopan. Lebih sopan. Iya. Bersikap Lebih sopan. dan apa dengan teman-teman? Jangan terlalu emosi dengan teman. Jangan terlalu emosi. Atau kata lainnya apa? Bersikap apa dengan teman-teman? Sopan dan ramah ya. Oke, baik. Bersikap sopan dan ramah ya terhadap teman-teman. Jadi ketika misalnya ada hal-hal mungkin yang menurut putra tidak sesuai dengan pemikiran putra, teman-teman terlalu ribut dan sebagainya, putra bisa menyampaikan hal itu dengan bahasa yang lebih sopan, yang lebih baik, kemudian lebih ramah dengan teman-teman. Jangan sampai putra masih mengedepankan emosinya dengan apa yang putra lakukan, misalnya memukul, mencubit, ataupun berkata kasar terhadap teman-teman seperti itu. Oke. Ya, bersikap sopan dan ramah. Nah, jadi tugas-tugas yang mau putra lakukan ke depan tuh apa saja? Ini sarapan pagi, lebih bersemangat,
aktif saat KBM, berlangsung dengan bersikap sopan dan ramah terhadap teman-teman ya. terhadap teman-teman. Terhadap teman-teman. Lebih bersemangat di mana ini? Di sekolah Di sekolah atau di dalam kelas saat KBM belajar, ya saat belajar di kelas seperti itu. Nah, Putra di sini sudah bisa menyampaikan kira-kira tugas-tugas apa yang mau Putra lakukan nanti, hal-hal apa yang ingin Putra rubah ke depan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah Putra alami berdasarkan faktor penyebabnya yang sudah terjadi selama ini. Nah, di sini sudah ada 4 tugas yang ingin Putra kerjakan ke depan. Kemudian ada lagi tadi yang sempat Ibu tangkap bahwa Putra seringkali tidak mengerjakan tugas-tugas. Nah, kalau Putra sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas, kira-kira yang ingin Putra perbaiki apa? Harus mengerjakan tugas. Ya, harus Mengerjakan tugas mengerjakan tugasnya di saat apa? di rumah itu. Di rumah. Ya. Artinya mengerjakan tugas di waktu yang tepat Yang atau tepat, tepat iya. pada waktunya Waktu ya. yang tepat pada waktunya. Mengerjakan tugas tepat waktu ya. Ya. Tepat waktu. Oke, baik. Nah, kemudian selain itu, Ibu tadi sudah menjelaskan kepada Putra bahwa Ibu seringkali mendapatkan keluhan-keluhan ataupun laporan-laporan dari wali kelas, kemudian dari guru mata pelajaran tentang sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang seringkali terjadi di kelas yang dilakukan oleh Putra. Nah, kira-kira dari hal itu, hal apa yang ingin Putra perbaiki? Harus tekun Tekun ya? dan harus fokus. Harus fokus. Oke. Nah, harus tekun, harus fokus. Berarti kalau Putra sudah tekun, Putra sudah fokus di kelas, berarti pasti Ibu tidak akan lagi mendapatkan laporan-laporan atau keluhan-keluhan yang terjadi dari guru mapel maupun wali kelas. Nah, berarti tugasnya apa? Ibu tidak mendapatkan lagi Masalah catatan atau keluhan ya? keluhan dari guru mapel atau wali kelas. Ya, dari guru mapel atau wali kelas. Oke. Nah, jadi itu semua adalah tugas-tugas ataupun hal-hal yang ingin Putra perbaiki untuk kedepannya. Yang pertama tadi berkaitan dengan konsentrasi belajar, apa yang akan Putra lakukan? Konsentrasi dalam Kalau sarapan yang berkaitan pagi. dengan Sarapan pagi setiap hari. kemudian Lebih bersemangat dalam dalam belajar, belajar, kemudian aktif saat KBM berlangsung, bersikap sopan dan ramah terhadap teman. Oke, ada 4 hal ini yang berkaitan dengan Ya. konsentrasi belajar Putra di dalam kelas. Jadi untuk ke depan Ibu akan terus memantau kira-kira dari tugas yang ingin Putra lakukan ini tadi, apakah ini benar-benar Putra laksanakan atau tidak. Benar-benar. Kemudian juga tadi Putra sudah menyatakan bahwa Putra akan mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Itu berkaitan dengan keluhan Putra sendiri bahwa Putra sering malas untuk mengerjakan tugas, malas untuk mencatat di kelas, seperti itu. Ya. Nah, ini yang akan Putra perbaiki juga ya. Kemudian yang berikutnya tidak Ibu tidak mendapatkan Dia mendapatkan catatan ataupun atau keluhan guru mapel atau wali wali kelas. kelas. Nah, tugas yang berikutnya tidak ada lagi catatan-catatan ataupun keluhan-keluhan yang Ibu dapatkan dari wali kelas maupun guru mapel. Nah, jadi kita sudah bersama-sama mencari
faktor penyebab yang seringkali terjadi selama ini, kemudian mencari solusi yang terbaik agar putra bisa berubah ke depannya. Dari sini, ibu, kalau nanti ibu mendapatkan ada perubahan-perubahan yang putra hadapi, yang putra lakukan, ibu akan memberikan sebuah reward, reward atau hadiah untuk putra. Kalau misalnya putra bisa melaksanakan ini semua, seperti itu ya. Jadi di sini untuk konsentrasi dalam belajar, apa yang mau putra inginkan Ibu Romana kasih ke putra? Kalau putra sudah bisa sarapan pagi setiap hari, kalau putra sudah lebih bersemangat dalam belajar, kemudian lebih aktif saat KBM dan bersikap sopan dan ramah terhadap teman-teman, putra mau minta apa Ibu Romana kasih untuk? Saya minta apa ibunya? Ibu tempol saya ibu. Oh, oke. Berarti putra ingin mendapatkan penguatan positif dari ibu ya. Oke. Jadi putra tidak membutuhkan hadiah-hadiah yang berupa barang seperti itu ya. Bagus sekali. Berarti putra ini luar biasa ya. Putra hanya ingin supaya Ibu Romana memberikan semangat. Oke, baik. Nah, kalau untuk mengerjakan tugas tepat pada waktunya, kalau putra bisa mengerjakan tugas-tugas putra tepat pada waktu, kira-kira putra mau Ibu Romana kasih apa? Boleh, putra bisa meminta berupa hadiah, berupa barang, misalnya makanan atau peralatan tulis ataupun hal-hal lain yang putra mau minta. Tidak ada juga. Tidak ada. Oke, baiklah. Putra hanya ingin mendapatkan motivasi ya. Motivasi atau semangat. Nah, untuk hal yang terakhir, ibu ingin supaya untuk ke depan ibu tidak lagi mendapatkan laporan-laporan ataupun catatan-catatan yang berkaitan dengan sikap perilaku putra yang negatif di kelas. Berarti kalau putra sudah melaksanakan ini semua, sudah konsentrasi dalam belajar dengan beberapa hal ini, kemudian sudah mengerjakan tugas tepat waktu, berarti pasti tidak akan ada laporan-laporan ataupun keluhan-keluhan yang negatif dari wali kelas maupun guru mata pelajaran. Nah, itu yang ingin ibu dapatkan nanti ketika putra sudah bisa melaksanakan semua yang sudah kita bahas bersama ini, yang sudah kita sepakati bersama. Seperti itu ya. Nah, untuk yang ini nanti ibu akan memberikan sebuah hadiah untuk putra berupa alat tulis ya. Nah, ataupun kalau putra nanti ingin meminta hadiah yang lain, ibu tidak keberatan. Yang penting di sini segala hal yang sudah kita bahas bersama, segala tugas-tugas yang sudah putra sepakati tadi bisa benar-benar dilaksanakan setiap hari. Dari apa yang sudah kita bahas tadi, ada yang mau putra tanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, untuk sesi konseling kita pada hari ini ibu rasa sudah cukup ya. Tugas putra adalah melaksanakan apa yang sudah kita sepakati bersama. Nanti akan ibu evaluasi lagi di sesi berikutnya. Ya, putra, hari ini kita sudah memasuki sesi konseling kita yang ketiga. Ya, sesi terakhir ya. Apa yang kira-kira sudah bisa putra terapkan sedikit, walaupun tidak banyak, ya sedikit saja di kelas? Atau pokoknya tugas yang sudah dikasih kemarin tuh kira-kira yang sudah putra terapkan itu apa? Sarapan pagi. Terus aktif saat KBM tadi, terus bersikap sopan dan ramah terhadap teman. Iya, jadi di kelas putra sudah memahami betul bagaimana caranya bersikap yang baik, bersikap yang sopan dengan teman-teman di kelas. Kemudian kemarin juga sudah aktif dalam KBM ya. Sudah aktif. Semoga kalau itu sudah bisa putra mulai, semoga bisa terus dikembangkan atau terus dipertahankan sampai ke depannya.
ya. Jadi aktif dalam belajar tuh bukan hanya hari ini atau besok, tapi setiap hari. Nah, setiap ada KBM, setiap ada kegiatan, putra juga harus lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian fokus juga fokus di dalam pembelajaran. Jangan sampai konsentrasi putra yang selama ini sering kali terjadi itu putra tidak konsentrasi dalam belajar, kedepannya masih seperti itu. Nah, untuk ke depan harus lebih konsentrasi, lebih fokus di dalam belajar, lebih bersemangat dalam mengikuti setiap KBM di kelas. Tadi Ibu sudah mendengar sedikit bahwa putra di kelas tuh sudah bisa bersikap ramah dengan teman-teman. Ya, semoga itu berjalan sampai ke depan, karena kemarin yang sudah kita sepakati kalau seandainya putra bisa melaksanakan semua tugas-tugas yang sudah kemarin kita bahas bersama, seperti yang tadi sudah putra sebutkan ya, ada 6 tugas ya. Kalau putra sudah bisa melaksanakan 6 tugas tersebut, Ibu Romana akan memberikan sebuah reward kepada putra, seperti itu ya. Untuk sekarang ini Ibu akan mencoba untuk melakukan pengamatan dulu, melakukan pengamatan terhadap perubahan perilaku putra di kelas. Kemudian juga apabila ke depan Ibu tidak mendapatkan laporan yang negatif laporan dari guru mapel atau laporan dari wali kelas tentang sikap perilaku siswa yang buruk, artinya Ibu mau mendapatkan laporan yang bagus tentang putra. Tidak ada keluhan-keluhan lagi. Nanti akan Ibu berikan reward yang sudah kemarin kita sepakati bersama. Karena untuk sekarang ini masih belum tampak sekali, masih belum kelihatan perubahan-perubahan yang terjadi pada putra, seperti itu ya. Hari ini karena kita sudah masuk di sesi yang terakhir, Ibu ingin supaya putra bisa merefleksi kembali kira-kira apa yang sudah kita bahas dari sesi pertama, sesi kedua, sampai dengan sesi pada hari ini. Kira-kira yang benar-benar putra tangkap, yang benar-benar putra pahami itu seperti apa. Coba Ibu ingin supaya putra bisa merefleksikan itu dalam lembar refleksi yang sudah Ibu siapkan ini ya. Kalau ada kesulitan bisa tanya ya. Dampak tindakan pelaksanaan konseling ini dampak dari pelaksanaan konseling yang sudah kita lakukan dari sesi pertama sampai terakhir ini, manfaatnya untuk putra apa ke depan? Apakah itu bisa menjadi nilai positif untuk putra? Kira-kira dampak yang terjadi untuk putra sendiri apa? Ada perubahan atau tidak? Semoga yang sudah putra refleksikan ini benar-benar apa yang dirasakan, apa yang terjadi pada diri putra yang putra alami, dan ini menjadi tolak ukur untuk perubahan perilaku putra selanjutnya. Oke, baiklah. Sudah Ibu minta supaya putra juga mengisi lembar evaluasi proses kegiatan kita di sesi ketiga. Di sini juga ada yang namanya penilaian ya. Penilaian putra sebagai konselor di sini tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan kita dari sesi yang pertama kemarin sampai dengan sesi yang terakhir. Kira-kira yang sudah selama ini kita lakukan, yang sesuai, yang benar-benar terjadi itu seperti apa? Bisa dibaca dulu, kemudian baru diisi dicentang pada kolom. Di sini ada skor 1, 2, 3 dan 4. Di mana skor 1 itu keterangannya kurang sesuai, skor 2 cukup sesuai, skor 3 itu sesuai, kemudian skor yang keempat itu sangat sesuai ya. Diisi sesuai dengan ini pada kolom yang menurut putra paling cocok ya, seperti itu ya. Untuk di akhir sesi kita hari ini
seperti yang sudah kita bahas kemarin, kita juga akan ada sesi penandatanganan kontrak pengakhiran kegiatan, ya. Lembar pengakhiran kegiatan konseling kita. Nah, jadi Putra bisa lihat dulu kira-kira hasil yang sudah kita dapat seperti apa, tugas-tugas perkembangan yang harus dilakukan itu apa. Kalau sudah sepakat, kalau Putra sudah setuju, baru boleh bisa ya, baca sedikit tugas-tugasnya, kemudian nanti baru ditandatangani. Ya, sepakat ya. Jangan lupa kalau misalnya Putra ada perubahan, Putra boleh meminta haknya Putra seperti yang tadi kita sudah bahas, ya. Oke, silahkan tanda tangan dulu. Oke, baik. Dengan kita sudah menandatangani lembar pengakhiran ini, maka kegiatan sesi konseling kita sudah berakhir. Tetapi kita masih punya tugas. Di sini Putra sebagai konseling masih punya tugas yang harus dilakukan supaya Ibu bisa melihat perubahan-perubahan apa yang akan terjadi. Apakah yang sudah kita sepakati sudah benar-benar kita laksanakan, dan Ibu di sini juga bertugas untuk selalu memberikan support pada Putra, memberikan semangat pada Putra supaya Putra semakin bersemangat dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun juga untuk kesehatan Putra. Ya, seperti tadi selalu sarapan setiap hari. Nah, jangan lupa juga kalau memang nanti sudah ada perubahan yang positif dari Putra, Ibu akan memberikan reward seperti yang sudah Ibu janjikan, ya, seperti itu. Untuk saat ini Ibu ingin memberikan semangat dulu, Putra bisa, yakin Putra akan jadi orang yang baik dengan cara Putra harus berubah dari sekarang, ya. Lakukan semua tugas-tugas yang baik yang sudah kita bicarakan bersama supaya Putra menjadi pribadi yang lebih baik, yang berkarakter, kemudian juga bermanfaat bagi orang tua, bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, ya, teman-teman dan semua orang yang Putra jumpai. Baik, Ibu rasa sisi konseling hari ini Ibu cukupkan saja. Ibu berterima kasih untuk kesediaan Putra yang sudah mau memberikan keluhan-keluhannya Putra. Kita sudah sama-sama mencari solusi dan mau membuka diri untuk berubah ke depan, seperti itu, ya Putra. Oke, terima kasih. Nah, hari ini Putra setelah ini nanti ada pelajaran apa? Olahraga, ya. PJOK, ya. Semoga Putra bisa melanjutkan kegiatan hari ini dengan baik dan tetap semangat. Bisa, ya? Bisa. Oke, baik. Terima kasih.